Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang arus dan tegangan bolak-balik. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Nah, sebelumnya kita bahas dulu peta konsep ya. Peta konsep ini adalah konsep-konsep yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama, judulnya, arus dan tegangan bolak-balik. Nanti kita akan pelajari dua hal ya di bab ini, yaitu pengertian arus dan tegangan bolak-balik sampai dengan besaran-besarannya, kemudian rangkaian arus bolak-balik. Di pengertian arus dan bolak-balik ini, kita nanti akan bahas tentang arus atau tegangan efektif, tegangan maksimum, atau arus dan tegangan rata-rata. Sedangkan pada rangkaian arus bolak-balik, kita akan membahas tentang rangkaian hambatan, induktor, kapasitor murni, kemudian nanti dirangkai antara R dengan L, R dengan C, atau mungkin terakhirnya adalah RLC. Inilah yang akan kita bahas di rangkaian arus bolak-balik. Nah, semuanya ini untuk mengenal jenis dan sifat rangkaian arus bolak-balik. Ya. Lalu terakhir adalah kita bahas tentang impedansi rangkaian, beda fase arus dan tegangan, frekuensi resonansi, dan faktor daya. Itulah peta konsep atau materi-materi yang penting, yang esensial di bab ini. Kita mulai pengertian arus dan tegangan bolak-balik. Jadi nanti akan kita bahas dua, yaitu pengertian arus dan tegangan dan rangkaiannya. Di bagian ini kita akan bahas tentang pengertian, dan bagian yang kedua nanti akan kita bahas di sesi yang kedua. Pengertian arus dan tegangan bolak-balik. Arus listrik bolak-balik adalah arus yang memiliki nilai sesaatnya berubah-ubah dari nilai negatif hingga positif. Demikian juga tegangan listrik bolak-balik adalah tegangan yang memiliki nilai sesaat berubah-ubah dari nilai negatif hingga positif. Nah, prasyaratnya kita sudah pernah membahas di semester 5 kemarin, yaitu tentang generator. Pada generator, kita sudah membahas tentang grafik dari I dan V atau GGL ya. Kita akan pada saat itu kita mencari GGL terhadap waktu yang berubah-ubah grafiknya. Kita mengingat tentang grafik sinusoida. Nah, kita akan bahas ini sebagai dasar dari pembahasan arus listrik atau tegangan pada tegangan bolak-balik ini. Pada generator dan tegangan arus listrik yang dihasilkan berbentuk tegangan dan arus yang bentuknya adalah sinusoida. Ya, kita sudah tidak asing lagi grafik seperti apa yang berbentuk sinusoidal itu.
Kemudian kita lanjutkan dengan pengertian sudut fase dan beda fase pada arus bolak-balik. Ya, mengingat I dan V ini adalah suatu gelombang ya. Sehingga gelombang ini kan bergerak. Bergerak itu bisa dimulai dari 0, kemudian bisa dimulai dari sudah bergerak setengah lingkaran mungkin. I dan V bolak-balik atau istilahnya AC ya, digambarkan sebagai gelombang sinusoidal. I dan V dinyatakan kalau V adalah V maksin omega T, ini grafik persamaan dari gelombang sinusoidalnya. Lalu I-nya adalah I maksin omega T plus 90. Jadi I dan V berbeda. Nah, di sini omega T di belakang sin ini dan omega T plus 90 ini dinamakan dengan sudut fase atau theta. Jadi V sama dengan V mak sin theta gitu. Ini juga I mak sin theta. Nah, theta ini di belakang sin ini ya dinamakan dengan sudut fase. Sedangkan beda fase adalah besarnya selisih sudut fase antara dua gelombang. Ini sudut fasenya theta, kemudian beda fase berarti selisih dari ini tetanya. Berdasarkan persamaan V dan I, disimpulkan bahwa beda fasenya adalah 90, atau I mendahului V dengan beda fase 90. Nanti akan kita bahas di bagian yang kedua. Dibahas lebih jelas lagi I dan V pada grafik sinusoida ini. Grafik V dan I terhadap waktu dengan beda fase 90. Jadi di sini V max. Nah, ternyata pada saat V-nya di 0, I-nya sudah mendahului. I sudah bergerak di sini. Nah, ini membedakannya seperti itu. Ini yang amplitudenya tinggi, besar ini V, grafik V. Nah, pada saat V-nya masih di 0, kita lihat di sini. Berdasarkan V dan I disimpulkan bahwa beda fase antara I dan V adalah 90 atau I mendahului V. Ya, jadi pada saat I-nya di sini, V-nya di sini 0, ini sudah bergerak. Nah, berdasarkan persamaan V dan I disimpulkan bahwa beda fasenya adalah 90 derajat atau I mendahului V dengan beda fase 90 derajat. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian yang kedua pada saat kita bahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Nanti akan dibahas tentang bagaimana rangkaian hambatan atau resistor, induktor, dan kapasitor murni. Dan akan bahas tentang grafiknya di sini. Jadi grafik V dan I terhadap waktu ini dengan beda fase 90. Nah, di sini ada V yang amplitudenya besar, lalu I-nya sudah bergerak lebih jauh. Karena ini lebih besar, posisinya sudah 90. Ini posisinya sudah bergerak 90, di sini masih 0. Kemudian ada 3 nilai pada arus dan tegangan bolak-balik, yaitu arus dan tegangan dengan nilai efektif dan maksimum, lalu satunya adalah nilai rata-rata.
Ya, I dan V bolak-balik memiliki persamaan. I sama dengan I max sin omega T, V sama dengan V max sin omega T. Nah, nilai maksimum adalah nilai yang termuat pada persamaan ini, nilai maksimumnya. Nilai efektif adalah nilai yang tercantum pada alat ukur listrik. Ya, alat ukur listrik ini contohnya voltmeter, ampermeter, galvanometer. Nah, nilai yang ada yang terukur itu adalah nilai efektif. Nah, rumusnya adalah I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Sedangkan V efektif yang mengikuti V max per akar 2. Atau mungkin di buku yang lain atau di buku ini akar 2 diganti 0,707 gitu ya. Sehingga I efektif sama dengan I max per 0,707. Di sini juga V efektif sama dengan V max per 0,707. Nah, sekarang nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama. Jadi di sini dikatakan nilai yang setara dengan arus searah untuk memindahkan jumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama pada suatu penghantar yang sama. Rumusnya IR ya, pakai simbol R gitu. Rumusnya adalah 2I max per Pi. Demikian juga VR adalah 2V max per Pi. Ya, ini keterangannya. VR tegangan rata-rata, V max tegangan maksimum, IR arus rata-rata, I max adalah arus maksimum. Ya, sekarang alat ukur dan tegangan bolak-balik. Yang sudah kita kenal di sini adalah ampermeter, ampermeter AC, dan voltmeter. Ini menunjukkan nilai efektifnya, tadi sudah disebutkan di depan ya. Nah, nilai maksimum ditunjukkan oleh alat namanya adalah TRO, Cathode Ray Oscilloscope. Ya, jadi osiloskop ini untuk melihat nilai dari maksimum. Di situ nanti ada grafik gelombangnya. Nah, untuk pengukur I dan V ini kalian sudah tahu ya pada saat kita membahas tentang di semester 5 yaitu tentang listrik dinamis. Kita membahas bagaimana cara membaca alat ukur ya. Ini contohnya voltmeter yang terbaca misalnya pada 5 ini. Maksimum 5, lalu jarum yang ditunjukkan adalah yang alat ini menunjukkan angka 5, berarti yang terukur 5. 5 maksimumnya 5, berarti 5 per 5 kali ukurannya di sini 10 volt. Demikian juga untuk ampermeter ya, kita sudah mempelajarinya. Sekarang untuk osiloskop, tampilannya seperti ini. Jadi di osiloskop setelah diatur itu vertikal dan horizontalnya, maka nanti akan terlihat di sini grafik ya. Ini gelombang. Ini kotak-kotaknya. Ini contoh soalnya. Apabila tombol pengatur vertikal, jadi di sana di osiloskop itu bisa diatur tombol vertikal dan tombol yang horizontal. Yang vertikal ini menunjukkan amplitudo. Yang horizontal ini menunjukkan waktunya, frekuensi atau periode. Nah, apabila tombol pengatur vertikal menunjukkan pada angka 2 volt vertikal, nah satu kotak ini 2 volt. Dan pengatur horizontal menunjukkan angka 5 milisekon. Kalau satu kotak di sini 5 milisekon dan untuk yang ke atas adalah 2 volt. Dapat diperoleh hasil pembacaan sebagai berikut. Jadi V max ya. V max itu berarti ini grafik V terhadap T. Berarti max itu yang paling tinggi, amplitudo yang paling tinggi. Simpangan yang paling tinggi antara amplitudo ini 3 kotak. Berarti kalau satu kotak 2 volt, kalau begitu 3 kali 2 volt, 6 volt. Jadi V max-nya adalah 6 volt. Nah, ada istilah VPP, tegangan dari puncak ke puncak. Itu 2 kalinya ya. Puncak ke puncak, ini puncak, ini puncak. Jadi 2 kalinya tingginya.
Kalau begitu 6 kali 2 volt atau 12 volt atau 2 kali Vmax. Nah, sekarang periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Jadi ini sampai ini satu gelombang. Bukir dan lembah ada 4. Berarti 4 kali satu kotak tadi 5 milisekon. Berarti 20 milisekon atau mili itu kan 10 pangkat min 3. Ini 10 plus 1 sehingga 2 kali 10 pangkat min 2 sekon. Dan frekuensinya adalah seperti seper dari 2 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2-nya ke atas, 100 bagi 2, 50 Hz. Nah, inilah. Soalnya biasanya tentang ini, pembacaan ya. Diketahui di grafiknya di situ pada CRO, siloskop, yang ditanyakan berapa periodenya, berapa frekuensinya, berapa Vmax-nya, atau berapa VPP dari puncak ke puncak. Seperti itu. Ya, seperti biasa kita lihat dulu contoh soal dan nanti kalian akan mengerjakan latihan soal. Contoh soalnya nomor 1. Dalam suatu rangkaian arus bolak-balik, persamaan antara I dan V dinyatakan I sama dengan I maksin omega T, V-nya adalah V maksin omega T min 45. Jelaskan apa artinya gitu. Ya, tadi sudah dibahas tentang grafik sinusoida ya. Nah, penyelesaiannya dalam rangkaian tersebut berlaku bahwa I mendahului V 45. I-nya mendahului V karena di sini min. Jadi I-nya lebih besar, posisinya sudah 45 atau V tertinggal 45. Seperti itu. Nah, seandainya di sini V omega T plus 45, berarti V-nya mendahului I 45 derajat. Seperti itu. Jadi di soal ini adalah I tertinggal 45. I mendahului V 45 derajat atau V tertinggal I 45 derajat. Nomor 2, dalam suatu hasil pembacaan ampere meter dan voltmeter masing-masing menunjukkan nilai 2 ampere dan 220 volt. Tentukan berapa nilai kuat arus maksimum dan tegangan maksimumnya. Ya, di sini diketahui ini adalah efektif karena ada pembacaan ampere meter dan voltmeter. Jadi I-max-nya adalah I akar 2. I kali akar 2. Ini ya. I kali akar 2. I-nya 2. Kali 1,41. Ya, akar 2 itu 1,41. Sama dengan 2,82. Kemudian Vmax-nya adalah V kali akar 2. 220. Kali 1,41. 250,2 volt. Nomor 3. Sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan P 200 sin 200 T. Tentukan besarnya arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut. Penyelesaiannya, dari persamaan tegangan diketahui bahwa Vmax-nya 200 volt, maka I-max-nya adalah Vmax per R. 200 per 50, ini 4 ampere. Yang ditanyakan nilai rata-ratanya. Jadi I rata-rata 2 I-max per Pi. 2 kali 4, ini max-nya 4 per Pi. Pi nilainya adalah 3,14. Ini dihitung, nilainya adalah 2,55 ampere. Sekarang saatnya untuk latihan soal. Nomor 1, coba jelaskan secara singkat jika persamaan arus dan tegangan dinyatakan dalam persamaan. Nah, ini 1 ya. I sama dengan I maksin omega T plus 60 dan V-nya V maksin omega T. Dan seterusnya ini. Silahkan diterangkan. Bagaimana I dan V, mana yang tertinggal, mana yang mendahului.
Nomor 2. Suatu hambatan sebesar 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar V sama dengan 40 sin omega T. Tentukan A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan. B. Kuat arus efektif yang melalui hambatan. Ya, pastinya harus dari persamaan ini dicari Max-nya, kemudian I-nya, ya, I maksimum. Nomor 3, sebuah hambatan sebesar 60 ohm dihubungkan dengan sumber AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 150 sin 150 T. Tentukan besarnya arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut. Ya, ini seperti tadi, silahkan kerjakan. Nomor 4, ini pada osiloskop. Ada grafiknya, lalu diketahui yang vertikal 3 volt per senti, ini satu kotak itu 1 senti ya. Dan pengatur horizontalnya 5 milisekon per senti. Dari tampilan ini, mana yang Vmax dan frekuensinya ya. Silahkan dipilih dan dikerjakan seperti uraian ya, diberi keterangan seperti contoh soal tadi. Nomor 5, nah ini nomor terakhir ya, ini adalah wawasan produktivitas, inovatif, dan kreatif. Soalnya adalah, pada umumnya pemerintah hanya menyediakan tenaga listrik secara besar-besaran dalam bentuk energi listrik arus bolak-balik. Sedangkan untuk menjalankan peralatan elektronik seperti halnya radio, tape, komputer, pada umumnya menggunakan tenaga listrik arus searah. Di pasaran, toko-toko elektronik telah banyak dijual perangkat alat listrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah atau DC yang disebut adaptor atau power supply. Cobalah kamu buat skema rangka sebuah adaptor sederhana dan sebutkan pula fungsi komponen-komponen yang terdapat di dalam adaptor tersebut. Ya, ini pengetahuan umum anak-anak, mungkin kalian sudah tahu dan sering menggunakan juga tentang adaptor atau power supply. Kalau masih kurang jelas, bisa kalian browsing, baca buku ya, dan lain-lain. Nah, sampai sekian dulu anak-anak pembahasan materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat selalu, terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 3M.